Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau benda yang kelihatannya biasa banget, seperti pensil yang mungkin lagi ada di meja Anda sekarang, ternyata menyimpan pelajaran hidup yang, wow, luar biasa dalam? Kedengarannya agak aneh ya, sebuah pensil biasa kok bisa ngajarin kita soal hidup? Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam benda sesederhana ini ada 5 rahasia buat menjalani hidup yang lebih tenang dan bermakna. Penasaran kan? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi ceritanya itu dimulai dari sebuah momen yang adem banget. Bayangin deh, ada seorang anak kecil yang lagi liatin neneknya menulis surat. Terus dengan polosnya dia nanya, "Nek, nenek lagi nulis tentang pengalaman kita ya? Atau tentang aku?" Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Si nenek berhenti nulis, dia menatap cucunya, dan bilang sesuatu yang gak disangka-sangka. Betul, ini tentang kamu, Nak. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada kata-kata yang nenek tulis, yaitu pensil yang nenek pakai ini. Si cucu ya jelas bingung dong. Dia liatin pensil itu dan mikir, loh, Nek, kayaknya pensil ini ya sama aja kayak pensil-pensil lain. Sebuah reaksi yang wajar banget kan, karena kelihatannya emang gak ada yang spesial sama sekali. Tapi neneknya cuma senyum dan bilang, itu semua tergantung cara kamu melihatnya. Ternyata nih, di balik wujudnya yang cuma kayu dan grafit itu, pensil ini menyimpan 5 kualitas yang bisa jadi panduan kita untuk hidup dengan damai. Oke, jadi apa sih kelima kualitas tersembunyi dari sebuah pensil ini? Yuk kita kupas satu persatu, persis seperti yang neneknya ceritakan. Kualitas yang pertama, ini soal bimbingan. Kata si nenek begini, kamu itu seperti pensil. Kamu bisa melakukan hal-hal yang hebat, tapi jangan pernah lupa, selalu ada sebuah tangan yang membimbingmu. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Intinya, sehebat apapun kita harus selalu ingat ada kekuatan yang lebih besar yang menuntun langkah kita. Ini pengingat yang penting banget untuk tetap rendah hati. Lanjut kualitas yang kedua. Yang ini soal menghadapi kesulitan untuk menjadi lebih baik. Neneknya bilang, kadang-kadang pensil ini harus diraut. Prosesnya pasti sakit buat si pensil. Tapi setelah itu, dia jadi tajam lagi. Wah, ini dalam banget ya. Sebuah analogi tentang bagaimana kesulitan dan rasa sakit itu sebenarnya menajamkan kita. Artinya, dalam hidup ini kita semua pasti bakal ngalamin masa-masa sulit, penderitaan, masa-masa yang seolah meraut kita. Tapi justru dari situlah kekuatan kita muncul. Ujian-ujian itulah yang pada akhirnya membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik. Jadi penderitaan itu bukan akhir, tapi proses untuk jadi lebih tajam. Oke, sekarang yang ketiga, pelajaran tentang pentingnya memperbaiki diri. Coba lihat, pensil itu kan punya penghapus. Nah, kata neneknya, itu ngajarin kita kalau membuat kesalahan itu wajar. Justru, memperbaiki kesalahan itu sama sekali bukan hal yang buruk atau memalukan. Malah, itu yang menjaga kita tetap ada di jalan yang benar. Jadi nggak apa-apa salah, yang penting mau memperbaiki. Baik, kita masuk ke kualitas yang keempat. Kali ini kita diajak untuk melihat ke dalam. Coba deh perhatikan, apa sih bagian terpenting dari sebuah pensil? Bukan kayunya yang kelihatan dari luar kan? Tapi grafit yang ada di dalamnya. Nah, itu sama persis seperti kita. Penampilan luar itu cuma kayunya. Yang paling berharga itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Karakter kita, pikiran kita, hati kita. Jadi, kita harus selalu peduli dengan apa yang terjadi di dalam. Dan yang terakhir, kualitas kelima. Ini tentang jejak yang kita tinggalkan. Setiap kali pensil dipakai, dia pasti meninggalkan bekas. Begitu juga hidup kita. Apapun yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, setiap perbuatan, sekecil apapun, itu akan meninggalkan jejak. Meninggalkan kesan bagi orang lain. Makanya, kita harus selalu sadar dan hati-hati dengan setiap tindakan kita. Jadi, setelah kita merenungkan kelima pelajaran dari sebuah pensil sederhana ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Kalau hidup ini adalah selembar kertas kosong dan diri kita adalah pensilnya, jejak seperti apa yang mau kamu tinggalkan di dunia ini? Coba renungkan. Setiap tindakan kita adalah goresan yang akan abadi. Jadi pastikan goresan itu punya makna.